Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanung Danardono dan Ibu Widya Asmarawati selaku dosen pengampu kelas seminar E. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fadli Mutakin. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Karakteristik Kimia dan Sensoris Sosis Daging Ayam Broiler dengan penambahan spirulina atau Artospira plantensis. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pertama, tinggi antusiasme masyarakat terhadap konsumsi olahan daging ayam broiler. Daging ayam broiler itu merupakan bahan makanan yang mengandung gizi tinggi, memiliki rasa dan aroma yang enak, tekstur yang lunak, dan harga yang relatif murah, sehingga disukai hampir semua orang. Samping itu, mempunyai keunggulan lemak yang tidak jenuh. Kemudian yang kedua, tingginya pengembangan produk olahan peternakan berupa sosis dari ayam broiler. Sosis merupakan salah satu produk olahan dari daging yang cukup digemari masyarakat dan sangat populer. Harapannya, sosis dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menumbuhkan kebiasaan mengkonsumsi daging bagi masyarakat Indonesia, sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan nilai gizi masyarakat. Dan harapan lainnya yaitu sosis ini fungsinya tidak hanya untuk memenuhi rasa lapar saja, namun digunakan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Kemudian yaitu tingginya kandungan protein yang terdapat dalam spirulina. Spirulina itu merupakan mikroalga yang mengandung protein tinggi sekitar 55-70% dari berat keringnya dan juga merupakan sumber mikronutrien. Spirulina ini biasanya didapatkan di air tawar, air laut, danau, dan media tanah lainnya. Penelitian ini memiliki satu tujuan dan dua manfaat. Tujuan pertama yaitu mengetahui pengaruh penambahan spirulina pada sosis daging ayam broiler terhadap karakteristik kimia dan sensoris. Manfaat pertama yaitu memberikan informasi mengenai karakteristik kimia dan sensoris sosis daging ayam broiler dengan penambahan spirulina sebagai bahan aditif untuk pangan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan konsumen. Diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas dari produk-produk pangan hasil ternak lainnya. Tujuan pustaka. Martin 2004 mengatakan bahwa sosis merupakan makanan dari daging yang digiling kemudian dihaluskan, ditambahkan dengan bumbu-bumbu, lalu dimasukkan ke dalam selongsong, berbentuk bulat, panjang simetris yang kemudian diolah lebih lanjut. Ross 1977 mengatakan bahwa daging ayam broiler merupakan bahan makanan yang mengandung gizi tinggi, memiliki rasa dan aroma yang enak, tekstur yang lunak, dan harga yang relatif murah, sehingga disukai hampir semua orang. Hendrickson 2000 mengatakan bahwa spirulina plantensis terdiri dari 60% protein tumbuhan, mudah dicerna, dengan konsentrasi makanan yang tinggi dari antioksidan, beta-karoten, besi, vitamin B12, dan gamma-linolenic acid atau GLA. Kemudian bahan pengisi berfungsi untuk meningkatkan stabilitas emulsi, meningkatkan daya ikat air, meningkatkan flavor, dan mengurangi pengerutan selama pemasakan. Itu menurut Suparno 2005. Bahan pengisi yang kita pakai yaitu tepung tapioka. Suparno 2005 juga mengatakan bahwa bahan pengikat berupa bahan berprotein. Bahan pengikat dibutuhkan untuk menyatukan kembali cacahan daging. Bahan pengikat di sini yang kita gunakan yaitu adalah susu skim. Kemudian Suparno juga mengatakan bahwa bumbu merupakan senyawa nabati yang dapat dikonsumsi. Penambahan bumbu pada pembuatan sosis terutama ditujukan untuk menambah atau meningkatkan cita rasa. Bumbu yang kita pakai di sini yaitu garam, bawang putih, lada, merica, dan ketumbar. Suparno juga mengatakan selongsong atau casing untuk sosis ada dua tipe, yaitu selongsong alami dan selongsong buatan. Selongsong alami ini berasal dari saluran peternakan, misalnya kayak sapi, domba, kambing, atau babi. Sedangkan selongsong buatan berasal dari plastik. Kemudian Patanagul mengatakan bahwa angkak merupakan produk yang terbuat dari beras yang difermentasi menggunakan kapang Monascus sp dan menghasilkan beras dengan warna merah yang merupakan pigmen dari kapang tersebut. Pigmen alamiah yang berhasil diekstraksi dikenal dengan pewarna makanan. Landasan teori. Proses pembuatan sosis masak meliputi proses grinding, blending, dan stuffing. Kemudian dilanjutkan dengan proses cooking. Kemudian ada spirulina merupakan salah satu mikroalga yang dapat digunakan sebagai bahan pangan maupun pakan. Spirulina memiliki kandungan biopigmen vicocyanin lebih tinggi daripada tanaman lain. Jadi kandungan vicocyanin itu mempunyai khasiat dalam kesehatan, misalnya dia mencegah tumor. Selain itu, spirulina juga memiliki protein yang tinggi sekitar 55-70% dalam berat kering dan memiliki kandungan B12 yang tinggi. Kemudian ada bahan pangan berprotein tinggi sangat berkontribusi pada atribut kualitas kimia. Maksudnya itu bahan pangan yang mengandung protein tinggi seperti mikroalga itu dapat memiliki sifat atau karakteristik tertentu seperti kelarutan, gelasi, emulsi, daya ikat air, dan daya busa selama pengolahan hingga dikonsumsi.
Sifat tersebut nantinya dapat mempengaruhi hasil akhir produk. Kemudian spirulina berfungsi sebagai bahan aditif yang potensial memperkaya zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Pengembangan produk sosis daging ayam broiler ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan konsumsi spirulina, serta dapat bermanfaat untuk menciptakan suatu produk yang sehat sehingga dapat mengatasi masalah kekurangan gizi. Hipotesisnya yaitu penambahan spirulina sebagai bahan aditif mempengaruhi karakteristik kimia dan sensoris sosis daging ayam broiler. Materi dan metode. Waktu dan tempat penelitian yaitu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Daging, Departemen Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Materi dibedakan menjadi alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah mesin penggiling, chopper, timbangan, staffer, baskom, panci, pisau, talenan, termometer, kompor, pengaduk, dan selongsong. Pengujian kimia dilakukan dengan seperangkat alat uji Heldal, soklet, oven, dan desikator. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah daging ayam broiler, tepung spirulina, tepung angkak, tepung tapioka, bumbu meliputi garam, bawang putih, ketumbar, bubuk, dan merica bubuk. Kemudian ada STPP, air es, dan minyak goreng. Bahan untuk pengujian kimia yaitu sampel sosis yang sudah dihaluskan, batu didih, H2SO4, tablet Keltep, H3PO3, air, indikator bromcresol green dan methylene red, NaOH, HCl, dan klorofluormetanol. Untuk metodenya, yang pertama pembuatan sosis yaitu pembuatan sosis dilakukan dengan memotong ayam kecil-kecil, kemudian digiling halus dengan menggunakan grinder. Adonan ditambahkan bumbu-bumbu sedikit demi sedikit sampai semua bahan tercampur merata, lalu ditambahkan spirulina yang diencerkan dengan air terlebih dahulu agar dapat dicampur dengan homogen, lalu ditambahkan ke tepung tapioka sebagai bahan pengisi. Kemudian adonan dimasukkan ke dalam chopper, angkak dan spirulina dilarutkan dalam air es dan dimasukkan ke dalam chopper secara bertahap dan dilakukan mixing selama 10 menit. Penambahan spirulina dibedakan menjadi 5 adonan yaitu 0 ppm, 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, dan 1000 ppm. Masing-masing adonan diulang sebanyak 5 kali. Adonan yang sudah siap kemudian dimasukkan ke dalam selongsong menggunakan staffer. Kemudian ujung selongsong diikat dengan benang dan sosis diukur sepanjang 10 cm. Sosis kemudian dikukus pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah matang, sosis ditiriskan dan didinginkan, kemudian dilakukan pengujian. Pengujian kualitas kimia yang pertama yaitu uji kadar air. Caranya yaitu dengan sampel sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam kertas saring yang terlebih dahulu diketahui bobotnya. Kemudian dikeringkan di dalam oven dengan suhu 105 sampai 110 derajat selama 8 sampai 24 jam. Sampel setelah di oven didinginkan di dalam desikator dan kemudian ditimbang. Jadi untuk mengetahuinya itu dengan rumus berat kertas saring ditambah berat sampel dikurangi berat kertas saring plus sampel setelah oven dibagi dengan berat sampel dikali 100%. Selanjutnya uji kadar protein. Caranya dengan sampel sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam tabung Keltec, kemudian ditambahkan dengan tablet Keltep dan ditambahkan lagi dengan 12 ml H2SO4. Kemudian semua bahan dalam tabung Keltec dipanaskan pada suhu 42 Celcius derajat dalam almari asam selama kurang lebih 1 jam. Pemanas dimatikan dan bahan dibiarkan dingin. Setelah dingin, tabung dipasang pada alat destilasi. Aquades sebanyak 80 ml ditambahkan ke dalam tabung Keltec. Kemudian larutan NaOH 4% ditambahkan sebanyak 50 ml. Tabung Keltec dipanaskan secara perlahan sampai 2 lapisan tercampur. Kemudian dipanaskan dengan cepat sampai mendidih. Destilat ditampung dalam air mengalir yang telah diisi 50 ml larutan H3PO3 4% dan indikator bromcresol green dan methylene red. Destilasi dilakukan sampai destilat yang tertampung sebanyak 75 ml. Destilat akhir dititrasi dengan larutan HCl 0,1 N dan akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna biru menjadi merah muda. Nah, untuk mengetahui kadar protein diketahui dengan rumus yaitu milititrasi sampel dikurangi sama milititrasi blanko dikali sama normalitas HCl-nya dikali 0,014 dan dikali 6,25 dibagi sama berat sampel dan dikali 100%. Kemudian untuk uji kadar lemak yaitu sampel ditimbang 0,5 sampai 1 gram kemudian dibungkus dengan kertas saring yang bebas lemak dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat selama 24 jam. Setelah selesai dikeringkan, sampel diambil dan ditimbang dalam keadaan panas. Kemudian dimasukkan ke dalam alat ekstraksi solid.
Labu penampung diisi dengan kloroform metanol dengan perbandingan 2:1 atau sebanyak setengah labu penampung. Alat ekstraksi Solet juga diisi dengan larutan yang sama sampai volume setengahnya. Sesudah itu diekstraksi selama 6 jam hingga warna larutan berwarna jernih. Sampel yang telah diekstraksi kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam oven suhu 105 derajat selama 24 jam, kemudian setelah kering ditimbang dalam keadaan panas. Nah, untuk mengetahui kadar lemak dapat dihitung dengan rumus berat sampel kertas saring setelah oven tapi belum diekstraksi dikurang sama berat sampel kertas saring yang udah di oven setelah ekstraksi dibagi sama berat sampel awal dikali dengan 100%. Kemudian uji kadar abu, yaitu silika dis bersih dikeringkan dalam oven 105 derajat Celcius selama 1 jam. Didinginkan dalam desikator selama 1 jam kemudian ditimbang. Sampel ditimbang sebanyak 2 gram dan dimasukkan ke dalam silika dis. Diabukan pada suhu 550 derajat Celcius selama lebih dari 12 jam. Sampel dimasukkan ke dalam desikator selama 1 jam kemudian ditimbang. Kadar abu dapat dihitung dengan rumus berat sampel plus silika dis setelah dibakar dalam tanur dikurangi sama berat silika disnya dibagi sama berat sampel dikali 100%. Kemudian selain uji kimia ada pengujian kualitas sensoris. Pengujian sensoris meliputi warna, rasa, aroma, tekstur, kenyalan, dan daya terima. Pengujian ini dilakukan dengan cara pengisian kuesioner yang telah diberi tingkatan skor warna, rasa, aroma, tekstur, kenyalan, dan daya terima oleh panelis. Tingkatan skor untuk kualitas sensoris dapat dilihat pada tabel yang di samping ini. Panelis adalah mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada sebanyak 20 orang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.